Ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus, pada sore hari ini kita akan melaksanakan ibadah PKP secara live streaming. Kita akan dilayani oleh Ibu Penatua Yanti Singh. Siapkan hati dan pikiran untuk kita beribadah bersama-sama. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan himne PKP. Masuk dalam ajakan beribadah. Seluruh dunia dan isinya tercipta oleh karena Allah berfirman. Seluruh kegemparan dan ketakutan bangsa-bangsa maupun mujizat-mujizat terjadi juga ketika Ia berfirman. Oleh karena itu, takutlah akan Allah, selalu sujud menyembah yang maha kuasa dan hidup mengikut firman-Nya. Hingga akhir zaman dalam persekutuan ini dengan rasa syukur bersukacita kita beribadah kepadanya. Kita tetap berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat nyanyian pujian. Gita Bakti 5, 2, 3, bernyanyilah biduan muda-mudi.
mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada sore hari ini kami PKP mengucap syukur karena kebaikan Engkau hingga kami bisa berada di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah di dalam ibadah kami ini ada campur tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini seturut dengan kehendak-Mu. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Amin. Ibu-ibu, kita akan masuk dalam Mazmur pujian, Mazmur 34 ayat 2-6. Saling berbalasan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Kita akan angkat nyanyian pujian dari Gita Bakti 245 ayat 1-2, hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Selamat sore ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan kaum perempuan sore hari ini. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita siapkan bacaan kita untuk sore hari ini. Terdapat dalam Perjanjian Lama, Esra pasal 8 ayat 1 sampai dengan 14. Bacaan kita di sore hari ini terdapat dalam Perjanjian Lama, Esra 8 ayat 1 sampai dengan 14. Mari ibu-ibu kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan kami sampai saat ini. Engkau tetap memelihara kehidupan kami sehingga di sore hari ini
kami boleh ada dalam satu persekutuan kaum perempuan di ibadah sore hari ini. Ya Bapa, kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba pada saatnya kami untuk membaca Alkitab. Kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua, para kaum ibu yang ada di rumah, untuk mau menyiapkan hati dan pikirannya, untuk kehidupannya diteguhkan, dikuatkan melalui firman Tuhan. Terlebih khusus hamba-Mu Tuhan yang akan menyatakan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu sehingga hamba-Mu dapat menyatakan berita surgawi, kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan membaca bacaan Alkitab kita pada sore hari ini yang terambil dari Perjanjian Lama Esra 8 ayat 1 sampai dengan 14 yang menyatakan, inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Dari Bani Pinehas, Gersom, dari Bani Itamar, Daniel, dari Bani Daud, Hatus bin Sekanya, dari Bani Paros, Zakaria, dan bersama-sama dia 150 orang laki-laki tercatat di dalam silsilah. Dari Bani Pahat Moab, Elionai bin Zerahya, dan bersama-sama dia 200 orang laki-laki. Dari Bani Zatu, Sekanya bin Yahasiel, dan bersama-sama dia 300 orang laki-laki. Dan dari Bani Adin, Ebed bin Yonatan, dan bersama-sama dia 50 orang laki-laki. Dari Bani Elam, Yesaya bin Atalia, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Dan dari Bani Sepaca, Zebaja bin Mikael, dan bersama-sama dia 80 orang laki-laki. Dan dari Bani Yoab, Obaja bin Yehiel, dan bersama-sama dia 218 orang laki-laki. Dan dari Bani Selomit bin Yosifia, dan bersama-sama dia 160 orang laki-laki. Dan dari Bani Bebai, Zakaria bin Bebai, dan bersama-sama dia 28 orang laki-laki. Dan dari Bani Asgad, Yohanan bin Hakatan, dan bersama-sama dia 110 orang laki-laki. Dan dari Bani Adonikam yang datang kemudian, dan inilah nama mereka, Elifelet, Yehiel, dan Semaya, dan bersama-sama mereka 60 orang laki-laki. Dan dari Bani Bikwai, Utai Zebut, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Demikian pembacaan Alkitab sore hari ini. Hosiana. Salam sejahtera ibu-ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Esra mencatat tahap pertama dan kedua dari pemulangan yang melibatkan 3 raja Persia, yaitu Koresi, Darius, dan Artasasta. Bersama mereka ada 5 pemimpin rohani yang terkemuka. Zerubabel yang memimpin rombongan pertama untuk mendirikan dan membangun kembalinya bait suci. Yesua, imam besar yang membantu Zerubabel. Hagai dan Zakaria, 2 nabi yang memberi nasihat umat
untuk menyelesaikan pembangunan bait suci. Ezra yang memimpin rombongan kedua ke Yerusalem yang Tuhan pakai untuk memulihkan rohani dan moral bangsa Israel. Kitab Ezra ditulis untuk menyatakan pemeliharaan dan kesetiaan Allah dalam memulihkan kaum sisa Yahudi dari pembuangan mereka di kota Babel. Ezra bersama 15 bani dalam rombongan mereka. Tiap bani terdiri dari beberapa ratus laki-laki jumlahnya. Itu tidak termasuk dengan jumlah kaum perempuan dan jumlah anak-anak yang turut serta bersama dengan mereka dalam perjalanan kembali ke Yerusalem. Nama-nama mereka tercatat karena punya arti sejarah penting bagi bangsa Israel, di mana tidak semua keturunan Israel yang mau kembali ke Yerusalem. Ada yang sudah menetap karena mereka sudah berkeluarga dan mereka ingin tinggal tetap di tanah pembuangan tersebut. Bangsa Israel kembali ke Yerusalem bukan sekedar pulang kampung atau kembali ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan untuk mereka. Tetapi mereka kembali untuk ke tempat yang Tuhan janjikan, di mana di sana Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka percaya, yaitu Allah Israel yang memelihara kehidupan bangsa mereka. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan ke Yerusalem, Ezra menolak untuk dikawal dari kerajaan. Kenapa ia menolak? Karena Ezra beriman kepada Tuhan. Ia yakin, ia percaya bahwa perjalanan ia bersama dengan 15 bani ada dalam pemeliharaan Tuhan. Allah akan melindungi semua kita yang mencari Dia. Tapi Allah akan murka bagi kita yang meninggalkan kehidupan kita bersama Allah. Berserah kepada Tuhan bukanlah tindakan kita untuk mencari kenyamanan, keamanan. Kalau ingin aman, mungkin Ezra dengan mudah mengiyakan untuk menerima kawalan dari tentara Persia. Ezra menyadari bahwa perjalanan dia dan 15 bani Israel ke Yerusalem adalah rencana Allah, dan Ezra sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, Ezra bersama 15 bani pulang dari pembuangan di Babel. Peristiwa pembuangan bukan perkara yang mudah. Jika kita mengalami sama seperti bangsa Israel, kita ditinggalkan atau ditaruh di dalam tempat kota pembuangan, kita dibuang, kita ditinggalkan, dan kita diasingkan. Bukan hanya diasingkan oleh keluarga, mungkin kita diasingkan dari persekutuan, dari lingkungan kehidupan kita. Pastinya kita akan merasa sedih. Kita tidak punya siapa-siapa. Kita terbuang. Pengalaman yang menyedihkan ini, seandainya kita mengalaminya, pastinya kita akan menjawab, kita tidak ingin untuk kita mengalami, kita berada dalam tempat atau ditaruh di kota pembuangan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, setiap kita manusia hidup bebas. Kita tidak ada yang mau dijajah atau kita tidak ada yang mau dibuang.
Kita tidak mau menjadi orang buangan. Manusia saat ini hidup ingin merdeka. Kita harus menyadari bahwa kehidupan kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, hidup kita selalu diperbudak oleh dosa. Tapi satu keyakinan kita, Allah tetap mengasihi kita karena kita adalah ciptaan dari Dia. Begitu pula yang terjadi dengan Ezra dan bangsa Israel. Oleh karena tangan Tuhan, oleh karena kemurahan Allah yang melindungi mereka, maka perjalanan mereka tiba dengan tepat waktu di Yerusalem. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, dalam situasi saat ini, di tengah hidup semakin banyak persaingan, ketika kita hidup dalam situasi bersama dengan pandemi COVID-19, banyak di antara kita, keluarga lepas keluarga, yang kehilangan pekerjaan. Ada yang di PHK, ada yang gajinya dikurangi. Penghasilan kita sudah tidak sama seperti kehidupan kita di tahun yang lalu. Hal ini bisa saja membuat kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita melakukan banyak cara, kita melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Banyak orang yang melakukan hal itu supaya kehidupannya bisa dipenuhi, supaya kehidupannya bisa tercukupkan, oleh karena kita terbiasa dengan keadaan kita yang tercukupi. Tapi Tuhan ingin dalam keadaan apapun, kita tetap menjaga kehidupan kita, nama baik kita sebagai umat yang percaya. Dengan menjaga nama baik dan perilaku hidup kita, kita sudah memuliakan nama Tuhan melalui sikap dan hidup kita. Jadi, jangan karena kehidupan kita yang saat ini kita jalani tidak sama dengan kehidupan kita di tahun yang lalu, yang serba kecukupan, serba cukup, tidak sulit seperti saat ini untuk mencari kebutuhan kehidupan. Tuhan ingin kita tetap menjadi umat Tuhan yang percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tetap menjaga dan memelihara kehidupan kita. Kita sebagai kaum perempuan, dalam situasi apapun, dalam hidup keluarga kita masing-masing, mungkin saat ini ada suami kita yang kena PHK, tapi mungkin juga dalam satu keluarga ada suami istri yang bekerja. Ketika suami kita tidak bekerja lagi dan kita masih bekerja, mari ibu-ibu, kita tetap memberikan support kita kepada suami kita, kepada keluarga kita. Karena kita ini adalah ibu-ibu yang menjadi tiang doa dalam kehidupan keluarga kita. Kita tiang doa yang mendoakan akan keberhasilan pekerjaan suami dan anak-anak kita, mendoakan akan anak-anak kita dalam pendidikan sehingga mereka diberkati Tuhan dan pendidikan mereka boleh berjalan dengan baik dan boleh berhasil, sehingga kelak anak-anak kita boleh menjadi anak-anak yang berhasil, sukses dan diberkati oleh Tuhan. Ibu-ibu, sama halnya dengan Ezra. Mari kita sama dengan Ezra, kita tetap mengandalkan Tuhan sekalipun persoalan dan pergumulan ada dalam hidup kita. Jangan khawatir, karena Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Tuhan memelihara kita, Tuhan menopang kita, Tuhan memberkati kita. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita dengan cara Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebagai kaum perempuan, sebagai kaum ibu, mari kita menjadi teladan bagi keluarga kita, secara khusus bagi anak-anak kita yang akan menjadi teladan, contoh
bagi kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang. Karena anak-anak kita yang akan melanjutkan akan silsilah kehidupan keluarga kita. Apa yang kita ajarkan baik, pastinya akan menjadikan hasil dan buah yang baik. Untuk itu ibu-ibu, sekali lagi mari apa yang Ezra lakukan, kita pun mau melakukannya. Kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita berumah tangga, dalam kehidupan kita berkeluarga, sebagai tiang doa yang mempercayakan kehidupan kita, pergumulan kita hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang beracara dalam kehidupan kita, Tuhan yang akan memberkati kita, dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebagai jawaban umat, mari kita nyanyikan pujian dari Kitab Bakti 50, bait 1 dan kedua, Perubahan Ajaib. Mari ibu-ibu kita satu dalam doa. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur karena di sore hari ini kami kaum perempuan, kami ibu-ibu GPIB Irene, kami sudah beribadah. Kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan kehidupan kami kembali telah dikuatkan melalui firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan, melalui firman Tuhan, kami diajarkan untuk kami menjadi seperti Ezra, yang percaya bahwa Tuhan tetap ada dalam kehidupannya, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, agar kehidupan kami tidak kecewa, agar kehidupan kami tetap bersandar kepada Tuhan, karena kami boleh meyakini setiap langkah juang kami ada tangan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Tuhan selalu menopang, menolong, dan memberkati kami. Segala sesuatu yang menjadi harapan, cita-cita dan impian kami, Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu melindungi kami, karena hingga saat ini Engkau ada dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami, menjaga kami, sehingga kami
boleh selalu bersyukur dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di sore hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah persekutuan kaum perempuan di sore hari ini. Sekalipun kami melakukannya secara streaming dan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami semua. Saat ini kami mau berdoa buat kami kaum ibu. Tuhan memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Saat kami mengurus rumah tangga kami, saat kami mendampingi suami dan anak-anak kami, Tuhan berikan kami kekuatan, ajar kami untuk menjadi istri yang setia, istri yang takut akan Tuhan, istri yang boleh menjadi sumber kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Pakai kami Tuhan menjadi tiang doa dalam kehidupan keluarga kami, agar kami boleh mendoakan kehidupan keluarga kami, suami kami, anak-anak kami, agar mereka boleh berhasil dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Di kesempatan sore hari ini kami juga mau berdoa untuk para suami yang bekerja. Apapun pekerjaan mereka adalah tanggung jawab mereka sebagai kepala rumah tangga. Bapa memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai kepala rumah tangga. Tuhan buka tingkap-tingkap berkat atas pekerjaan suami kami, sehingga mereka boleh mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan dan pekerjaannya untuk kehidupan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk anak-anak kami yang duduk di bangku pendidikan PAUD sampai di perguruan tinggi. Anak-anak kami yang kecil hingga dewasa, Tuhan menjaga, memelihara kehidupan mereka. Berkati mereka dalam pendidikan mereka. Tuhan siapkan mereka untuk menjadi anak-anak yang terbaik, anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil, terlebih anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami yang sudah bekerja. Biarlah pekerjaan mereka Tuhan berkati. Mereka boleh berkarya, melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan benar. Karena di dalam pekerjaan yang mereka lakukan, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Jadikan mereka Tuhan keberhasilan, dijauhkan daripada kegagalan. Tuhan memberkati setiap langkah juang mereka untuk menjalankan tugas dan pekerjaan mereka. Bagi anak-anak kami yang masih mencari pekerjaan, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan buka jalan agar mereka pun boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, para oma, opa, para lansia. Tuhan memberkati mereka dalam masa tua mereka. Tetap memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kebahagiaan ketika mereka berkumpul dalam satu rumah bersama dengan anak-anak, menantu, dan cucu-cici mereka. Tuhan jaga mereka, lindungi mereka, bentengi mereka dengan kasih-Mu, sehingga kehidupan mereka boleh bersyukur karena Tuhan selalu menjaga, memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Di kesempatan sore hari ini kami juga mau berdoa bagi umat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati setiap penanganan para dokter dan para medis yang ada bersama mereka, menolong mereka. Berkati setiap makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, tangan Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan pasti memberikan pemulihan yang sempurna, sehingga mereka boleh kembali sehat dan boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami, gereja kami GPIB Irene. Memberkati kami semua yang memberi diri dalam pelayanan. Secara khusus kami mau berdoa untuk kelima pengurus Pelkat dan khususnya pengurus Pelkat PKP. Tuhan memberkati kami semua yang memberi diri.
Pakai kami untuk dapat melakukan pelayanan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan juga memberkati akan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Indah Parapat Lende, berdoa untuk Ibu Pendeta Anna Leander Sairang, Pendeta Ibu Rondo, dan Pendeta Ibu Vivin Mandagi. Tuhan, mereka hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tetapkan berada di tengah-tengah kami sebagai umat-Mu. Pakai mereka Tuhan secara luar biasa, sehingga melalui firman Tuhan yang mereka taburkan, kehidupan kami sebagai umat Tuhan semakin dipulihkan, semakin dikuatkan, dan kehidupan kami pun diberkati melalui firman Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan dalam kehidupan mereka, pelayanan mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk penyusunan program saat ini yang sedang berjalan. Biarlah Tuhan, apa yang kami rencanakan, apa yang menjadi pemikiran kami dalam menyusun program ini, Tuhan pakai kami, berikan kami hikmat dan kemampuan, sehingga tepat pada waktunya nanti kami boleh menyelesaikan segala rencana-rencana dalam program yang ada, sehingga boleh ditetapkan di waktu yang sudah ditentukan. Berkati kami semua Tuhan yang bekerja, pokja yang ada, Tuhan berkati, sehingga kami semua boleh menyelesaikan program-program tersebut tepat pada waktunya. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk semua yang memberi diri pada sore hari ini dalam pelayanan Inforkom. Tuhan berkati mereka, pakai mereka untuk dapat menolong kami, membantu kami dalam menjalankan tugas dan pelayanan di ibadah streaming pada saat ini. Biarlah kasih Tuhan akan menyertai kehidupan kami, menyertai setiap orang yang memberi diri dalam pelayanan. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, biarlah Tuhan yang memperlengkapi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa negara kami ini. Biarlah negara kami ini menjadi negara yang aman, tentram, saling bersatu satu dengan lain, tidak ada yang membeda-bedakan. Tuhan memberkati setiap pejabat yang tertinggi sampai dengan pejabat yang ada di pelosok-pelosok. Berkati mereka Tuhan, agar mereka mau menjalankan tugas dan pekerjaan mereka dengan segala kerendahan hati. Agar mereka mau menjalankan tugas dan pekerjaan mereka dengan baik dan benar. Sehingga negara kami ini boleh menjadi negara yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Doa ini kami bawa hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Ajakan bersyukur, marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaannya. Karena dalam sumber hikmat dan segala berkat dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita angkat pujian
Gita Bakti 80:13, mari bawa persembahan. Ibu-ibu, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Terima kasih Bapak, Tuhan, kembali kami mengucap syukur karena kami telah mendengarkan dan menerima kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Ibu Penatua Yanti Singh. Tuhan, kami mohon berkati Ibu Penatua Yanti Singh yang telah menyampaikan firman-Mu, berikan urapan yang baru sehingga di mana Ibu Penatua Yanti Singh berdiri melayani, disitulah nama-Mu dimuliakan. Biarlah firman yang kita dengar boleh menguatkan hati kami. Tuhan, di saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Sedikit yang kami punya, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Kita masuk dalam amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita naikkan pujian dari Gita Bakti 327, bait pertama dan kedua, jangan kamu takut. Badai pun reda.
Ibu-ibu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua di rumah tangga kita masing-masing mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai.